Halo sahabat-sahabat dimanapun berada, kembali bersamaku, salah satu saudaramu yang ada di muka bumi ini. Sahabat-sahabat, pada video kali ini, kita akan membahas tentang penciptaan manusia. Beberapa teman pernah bertanya kepada saya, sebenarnya manusia itu diciptakan dari apa? Kalau menurut kitab suci yang tertulis dalam kitab Taurat dan kitab Injil, dikatakan manusia tercipta dari tanah. Dari tanah. Benar nggak? Nah, pada video kali ini kita akan mengkajinya lebih dalam ya. Sahabat-sahabatku, hampir mirip dengan kitab Taurat dan kitab Injil. Di dalam Holy Quran atau kitab Al-Quran, sebuah bacaan ya. Quran itu kan bacaan. Dalam kitab bacaan yang baik dan benar itu, atau kitab suci Al-Quran itu, dikatakan bahwa manusia tercipta, terbentuk dari tanah, saripati tanah. Ya, ayatnya teman-teman silahkan cari sendiri. Juga di ayat Al-Quran yang lain dikatakan diciptakan dari air. Dalam kurung disitu sebagai mani. Ya. Jadi intinya kitab Taurat dan kitab Injil memberitakan bahwa manusia diciptakan dari tanah. Sedangkan Al-Quran mengatakan dari tanah dan dari air. Kira-kira begitu ya. Dari saripatinya tanah dan dari air. Nah, benarkah demikian? Jawabannya adalah benar sekali. Tetapi belum lengkap. Al-Quran sangat benar ketika mengatakan bahwa manusia diciptakan atau dibentuk atau dibuat dari saripati tanah. Dan juga dari air. Sangat benar. Tetapi tidak detail atau belum lengkap. Informasinya belum lengkap, belum detail. Begitupun dengan Injil atau Taurat yang mengatakan bahwa manusia diciptakan dari tanah. Tetapi tidak dijelaskan prosesnya secara detail. Nah, serupa dengan yang tertulis di dalam Al-Quran maupun di dalam kitab Taurat dan Injil, ada kitab-kitab suci lain yang kita sebut sebagai kitab Veda atau kitab Bhagavad Gita yang kemudian oleh orang-orang beragama dianggap sebagai kitab atau kitabnya orang-orang yang beragama Hindu, begitu ya. Nah, tapi dalam kitab Veda dan kitab Bhagavad Gita ditulis lebih detail lagi tentang penciptaan manusia. Yaitu manusia tercipta dari atau terbentuk dari bukan cuma tanah dan air, tetapi dari 4 unsur alam plus 1 energi atau ruh dari Tuhan. Ya. Nah, artinya sebenarnya yang disampaikan oleh baik kitab Taurat, Injil, Al-Quran maupun Bhagavad Gita dan Veda itu saling melengkapi. Di dalam Al-Quran juga ada ayat mengatakan bahwa kalau kita mau tahu kebenaran, kita harus juga menegakkan ajaran Taurat, ajaran Injil. Ya. Di ayat yang lain juga dikatakan kitab-kitab sebelum kamu. Ya, jadi di zaman Rasulullah Nabi Muhammad sudah diberitahu bahwa untuk mengetahui kebenaran itu ada kitab-kitab sebelumnya. Dan tidak disebutkan namanya, mungkin tidak disebutkan sebagai kitab Veda, kitab Bhagavad Gita, atau kitab-kitab apapun ya. Tetapi dikatakan ada, disinyalir ada kitab-kitab sebelumnya. Itu yang tertulis dalam kitab-kitab yang kita sebut sebagai kitab-kitab suci. Nah, kitab-kitab suci yang berbentuk buku, yang seperti ini ya. Kitab-kitab atau buku-buku yang kita sebut sebagai suci ini sebenarnya dalam istilah Nusantara kita sebut sebagai kitab kering. Kitab kering adalah tulisan-tulisan tentang sesuatu. Bukan sesuatu itu sendiri, tapi adalah cerita-cerita atau kumpulan kisah-kisah, cerita-cerita, informasi-informasi, bacaan-bacaan tentang sesuatu. Maka disebutnya Quran. Quran itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya koran. Bahasa Inggrisnya news. Ya. Bacaan, kabar. Ya, jadi koran itu adalah bacaan atau kabar tentang sesuatu kejadian, tentang sesuatu kisah, tentang sesuatu peristiwa yang sudah dan pernah terjadi. Nah, ketika ditulis dalam sebuah teks, kemudian ada di kulit-kulit binatang, ada juga di kertas-kertas dan sebagainya, maka kemudian kita sebut sebagai kitab suci. Nah, itu sebenarnya kitab kering. Tetapi kalau kita bicara kitab suci dalam makna yang lebih luas,
Sesungguhnya yang disebut sebagai kitab suci itu adalah kitab basah. Quran atau bacaan yang sejati itu adalah alam semesta ini. Bukan hanya tulisan-tulisan yang ditulis dalam sebuah buku karya manusia. Tetapi yang disebut sebagai kitab suci yang betul itu adalah kitab teles. Kalau orang Nusantara zaman dulu dan zaman sekarang juga ya, kita menyebutnya kitab basah, kitab teles. Yaitu adalah yang tergelar di alam semesta ini. Nah, jadi sekali lagi jangan dibatasi kitab suci itu hanya kitab kering. Karena kitab kering itu hanya sebagian kecil. Karena isi dari kitab-kitab kering, buku-buku itu hanya cerita tentang. Jadi intinya tentang katanya, ceritanya, begitu. Sedangkan dalam kitab kasunyatan, kitab kenyataan itu adalah kitab basah, alam semesta ini. Jika kita mau mengetahui kebenaran yang asli, ya, namanya kebenaran itu harus bisa diverifikasi, ya, bisa dikonfirmasi, bisa dibuktikan, realitasnya nyata. Nah, ini bisa dibuktikan dengan kitab basah atau kitab alam semesta ini. Misalkan ada satu buku mengatakan matahari itu panas, sinar matahari itu panas. Tertulis di sebuah kitab, sebuah buku, teks tulisan, kata-kata. Untuk mengetahui kebenarannya kita harus memverifikasi langsung ke alam semesta. Kita keluar, kita lihat cahaya matahari, kita rasakan dengan tangan kita, rasakan dengan badan kita. Benar nggak sinar matahari itu panas? Oh, ternyata benar. Nah, maka apa yang tadi tertulis dalam sebuah teks atau tulisan atau buku bahwa sinar matahari itu panas, baru bisa kita verifikasi sebagai kebenaran setelah kita buktikan di alam semesta, di fakta kenyataan yang sebenarnya, bahwa sinar matahari memang panas. Itulah namanya kebenaran yang sejati. Harus selalu bisa diverifikasi, bisa dibuktikan, nyata keberadaannya dirasakan. Itulah kebenaran sejati. Nah, sekarang kita kembali bicara tentang penciptaan manusia. Bagaimana kebenarannya? Jika di dalam Al-Quran mengatakan bahwa manusia diciptakan dari sari tanah, juga dikatakan dari air. Di dalam Taurat dan Injil dikatakan juga dari tanah. Sedangkan di dalam kitab Veda, di dalam kitab Bhagavad Gita juga dikatakan dari 4 unsur alam, sari-sari unsur alam dari tanah, air, udara, dan matahari. Ya. Sekarang kita bisa memverifikasi. Kalau teman-teman Nusantara, ya para pelaku spiritual Nusantara, semua dari dulu sudah memahami bahwa manusia ini sejatinya tercipta dari sedulur papat limo pancer. Ya, jadi saudara empat saudaranya manusia dan satu pancer. Pancernya ini adalah ruh ilahi atau energi ilahi atau disebut juga Atman. Ada orang nyebutnya juga roh suci, ada orang nyebutnya juga apalagi ether. Ya. Jadi yang mengikat 4 unsur sari-sarinya tanah, sari air, sari udara, sari matahari ini diikat oleh ether, oleh ruh itu. Jadilah manusia. Nah, sedulur papat atau saudara empatnya manusia itu ya itu tadi. Tanah, air, udara, matahari atau api. Nah, sekarang kita bisa memverifikasi. Oh ya, kalau di dalam saudara-saudara kita Hindu juga menyebutnya Panca Mahabhuta. Jadi panca itu 5. Panca Mahabhuta itu ya itu tadi. Tanah, air, udara, api, dan satu lagi Atman yang mengikat menjadikan makhluk akhirnya ya. Dari 4 unsur alam ini diikat, ini sari-sarinya ya. Jadi sari-sari udara, sari-sari matahari, sari-sari tanah, sari-sari air. Nanti kita akan urai lebih jauh nih. Ya. Kemudian diikat dengan ether atau energi atau ruh ini. Kemudian menjelma menjadi tulang, ada sebagian lagi menjadi sumsum, menjadi darah, menjadi daging, menjadi otot, menjadi kulit, menjadi rambut. Nah, inilah yang menyusun raga kita. Kulit kita ada jadi hidung, jadi lidah, jadi gigi, jadi telinga, jadi mata ya.
jadi paru-paru, jadi jantung, jadi usus, jadi pankreas, jadi ginjal, jadi empedu dan sebagainya. Jadi penis, jadi vagina, semua itu tercipta, tersusun, bangun dari 7 komponen tadi. Ya, tulang, sumsum, otot, darah, daging, kulit, dan rambut. Di mana ketujuh unsur ini tersusun dari 4 sari-sari sedulur papat tadi. Yaitu sari tanah, saripati tanah, saripati air, saripati udara, dan sinar matahari. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Kebenaran sejati itu harus bisa dibuktikan secara ilmiah dan diverifikasi. Ya. Itu namanya kebenaran. Nah, sekarang kita akan bahas proses kebenaran penciptaan manusia. Siapapun Anda, ya bahkan mulai dari anak SD, anak SMP, anak SMA sudah bisa sebenarnya mengetahui bahwa yang dinyatakan atau ada tertulis dalam kitab-kitab kering tadi yang saya sebutkan sebagai kitab kering ya, kitab buku-buku itu bisa diverifikasi. Ya. Dan yang memverifikasi adalah kitab basah, kitab teles, kitab alam semesta ini. Kita memverifikasi langsung. Ya, kita ketahui bahwa sudah bukan rahasia lagi, apalagi zaman now ya, di mana anak-anak usia dini, kadang anak 5 tahun, 7 tahun sudah tahu bagaimana proses hubungan seksual manusia laki-laki, penis masuk di vagina, kemudian terjadi pembuahan, ya, kemudian itu menjadi bakal janin. Jadi sebelumnya sperm atau sperma seorang laki-laki ketemu dengan ovum perempuan di dalam rahim terbuahi. Nah, kemudian unsur pembentuknya apa? Nah, ini harus bisa diverifikasi. Saya kasih ilustrasi, sahabat. Ilustrasi yang gampang. Ini ada mobil ya, anggap aja. Ini anggap aja mobil benaran ya, mobil sungguhan. Ini miniatur ya. Kita tahu mobil ini terbentuk dari apa? Ini bisa gampang diverifikasi. Ya, kita ngelihat ada besi. Di dalamnya ada komponen-komponen elektriknya, juga ada plastik, ada bannya terbuat dari karet. Kita bisa memverifikasi, kita bisa menyelidiki sama-sama, datang ke pabriknya, dilihat. Oh, ban, misalkan bannya dari karet. Karetnya dari mana? Oh, ternyata diambil dari pohon karet. Getahnya pohon karet. Oh, ternyata dari pohon. Pohon dari mana? Oh, ternyata dari sari-sari tanah. Pohon karet mengambil sari-sari, akar-akarnya mengambil sari dari tanah, kemudian menyebar, kemudian menjadi unsur karet. Besi juga, komponen-komponen besi, logam-logamnya, atau nanti ada kacanya. Kita bisa tahu kaca ternyata dari pasir kuarsa yang ada di dalam tanah. Besi, komponen besi-besi, logam lainnya seperti logam tembaga dan sebagainya, ternyata juga dari unsur tanah. Nah, jadi ketahuan, mobil ini bahan bakunya tercipta, tersusun, bangun dari unsur-unsur yang ada di tanah dan juga unsur-unsur yang ada di pohon-pohon, yaitu semua dari tanah ya. Tapi pohon bisa tumbuh, pohon karet bisa tumbuh dan bisa menghasilkan getah karet. Ternyata ada air juga, ada unsur air. Harus disiram air dari alam semesta. Juga ada pohon karet bisa tumbuh karena bisa terjadi fotosintesa, bantuan dari energi yang sangat besar, yaitu dari sinar matahari. Ini contoh mobil ya. Sekarang kita masuk kepada manusia. Nah, manusia, badan kita ini juga harus bisa diverifikasi. Tercipta dari apa? Jangan karena terbaca di dalam kitab Bible, kita baca dalam, kita anggap ini kitab suci. Dari tanah, berarti kita, berarti yang hanya dari tanah saja. Loh, nggak betul ya, karena tidak betul tapi tidak lengkap. Kalau cuma disebut hanya dari tanah. Sebab faktanya kita tersusun bukan hanya dari tanah saja. Begitupun dalam kitab suci bacaan atau kitab Quran itu. Hanya tertulis kita dari unsur air dan dari sari tanah. Ini juga kurang lengkap. Sebab faktanya badan raga kita yang terdiri dari 7 unsur tadi. Dari unsur tulang, sumsum, darah, daging, kulit, rambut. Apalagi kurang 1. Tulang, sumsum, otot, darah, daging, kulit, rambut ya. 7 unsur ini terbentuk dari 4 unsur alam. Buktinya apa? Harus bisa dibuktikan, harus bisa diverifikasi. Itulah rahasia atau yang namanya kebenaran, harus pasti bisa dibuktikan secara ilmiah. Itu baru namanya kebenaran.
Baik, mari sekarang kita buktikan. Tubuh kita yang terdiri dari 7 unsur ini, yang katanya terbentuk dari 4 unsur alam atau sedulur papat yang menjadi diikat oleh 5 pancer ya. Nah, sedulur papat tanah, air, udara, api ini bagaimana prosesnya menjadi manusia? Nah, bisa kita lihat. Sperm, bapak cerot masuk di vagina ibu, kemudian dibuahi, kemudian mulai ibu kita setiap hari atau seorang perempuan ya, setiap hari dia menghirup oksigen. Nah, berarti ada unsur udara. Betul? Bisa diverifikasi, bisa dibuktikan. Semua orang manusia yang bisa melahirkan adalah manusia yang menghirup oksigen. Pertama, nah, berarti ada unsur udara. Kemudian, minum air setiap hari dia. Nah, air itu ada mineral-mineralnya ya. Berarti ada udara, ada air. Kemudian, unsur apa lagi? Tanah. Nah, tanah ini dari mana? Apakah, kalau saya dulu waktu masih kecil, ya saya pernah berpikir bahwa, karena saya diajari oleh seorang guru agama bahwa manusia katanya diciptakan dari tanah. Seperti lempung gitu ya, seperti tanah liat. Jadi pada waktu itu hayalan anak kecil seperti membuat patung begitu. Jadi orang bikin patung dari tanah liat, kemudian diberi nafas hidup. Wah, langsung jadi manusia. Ding ding, jeng jeng, jadi manusia. Begitu dulu. Hayalannya begitu. Nah, tapi ternyata setelah kita mulai bertumbuh, kita bisa memverifikasi. Ternyata bukan begitu. Ya. Jadi manusia disebut tercipta dari saripati tanah. Itu saripatinya bukan kita ngambil tanah kemudian dicari sari-sarinya, bukan. Tapi terjadi sebuah proses alami, proses natural ya. Karya Sang Maha Energi yang menciptakan. Unsur-unsur tanah itu ditarik dulu oleh akar-akar tumbuhan. Ya, padi, kemudian berbuah menjadi butiran-butiran beras. Ada juga gandum, singkong, jagung, tomat, ketela, apalagi nanas, pisang dan sebagainya. Kacang-kacangan ya. Nah, kemudian setelah menjadi kacang, menjadi buah-buahan, baru itulah yang dimakan oleh si ibu tadi. Ibu yang sedang mengandung benih tadi. Ya, jadi unsur-unsur yang ada di tanah itu ya yang dimaksud adalah karbohidratnya, mineral-mineralnya, vitamin-vitaminnya, semua itu yang ada dalam tanah itu diserap. Sari-sarinya bisa ada di sayur-mayur, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan. Itu yang dimakan. Beserta, nah, tumbuh-tumbuhan itu bisa berbuah, bisa padi, bisa membuahkan butiran-butiran padi dan sebagainya. Itu sangat butuh fotosintesa, bantuan energi yang sangat dahsyat dari sinar matahari. Jadi artinya selalu melibatkan 4 unsur ini. Sari-sari tanah, sari sinar matahari, air, dan udara. Oksigen. Nah, jadi jelas. Very clear. Sangat ilmiah, bisa dibuktikan, bisa diverifikasi. Badan Anda dan badan saya, tubuh Anda dan tubuh saya, yang terdiri dari tulang, sumsum, darah, daging, otot, kulit, dan rambut ini, semua-muanya. Kalau mau lebih dirinci bentuknya ya, unsurnya kan itu 7 unsur, tulang, sumsum, dan sebagainya tadi. Nah, tapi kalau mau dirinci, jadi mata, jadi batok kepala, jadi telinga, jadi hidung, jadi gigi, jadi lidah, jadi leher, jadi paru-paru, jadi usus, jadi pankreas, jadi empedu, jadi ginjal, jadi penis, jadi vagina, jadi kuku, jadi jari-jari, dan sebagainya. Nah, semua ini adalah berasal dari sari-sari 4 unsur alam tadi. Nah, makanya sahabat-sahabatku sebagai tambahan ya, sebenarnya pemahaman seperti ini sudah sangat dipahami oleh leluhur-leluhur Nusantara. Baik sebelum agama ya yang menjelaskan atau kitab-kitab kering ya seperti Bible, Al-Quran ini ditulis. Sebelum ini ditulis sebelum Bible dan Al-Quran ada. Leluhur-leluhur Nusantara ini sudah sangat paham bahwa manusia terbentuk dari sedulur papat, 5 pancer. Nah, itu sebabnya manusia-manusia Nusantara itu sangat menghormati
sangat menghargai, sangat respect kepada 4 unsur alam semesta. Nah, sebagai bentuk penghormatan, makanya ada yang istilahnya ritual-ritual atau ekspresi penghormatan dengan menggunakan sesajen. Menghormati air, baik air yang ada di sungai, ada di hujan, ada di awan, ada di laut. Ya. Juga menghormati tanah dengan diberikan sesajen-sesajen. Menghormati alam juga dengan memberikan penghormatan kepada pohon-pohon, maka diberikan sesajen-sesajen. Ya, juga matahari, menghormati matahari sebagai generator raksasa yang sangat berpengaruh kepada kehidupan manusia. Nah, sehingga orang-orang yang sadar hal ini akan sangat menghargai, menjaga ekosistem. Menjaga sebisa mungkin jangan sampai ada pencemaran udara. Mengapa? Karena sadar udara yang di dalamnya ada oksigen dan karbon dioksida dan komponen-komponen lain. Ini sangat penting bagi kehidupan. Jadi bahan bakunya manusia itu adalah salah satunya udara. Maka kebersihan udara harus dijaga. Karena ini bahan utama. Sebagai ilustrasi saja. Kalau pengusaha pisang goreng ya, akan selalu menjaga kelestarian pohon pisang. Karena setiap hari dia harus jualan dan produksi pisang goreng, keripik pisang. Ya. Jadi jangan sampai bahan bakunya hilang dari pasaran. Kan begitu. Ini sekadar contoh ya. Nah demikian juga ketika orang-orang itu sadar bahwa udara adalah salah satu bahan baku pokok manusia, maka jangan sampai tercemar. Kelestariannya harus terjaga. Nah, demikian juga dengan tanah, air, sinar matahari. Ini harus selalu dijaga kelestariannya. Tanah jangan sampai tercemar, air jangan sampai tercemar. Nah, maka orang-orang yang sadar, orang-orang yang sangat memahami fakta dan realitas ini, pasti dalam kehidupan sehari-hari tidak akan buang sampah sembarangan, merusak alam, merusak ekosistem, ya nebang pohon sembarangan, nggak akan. Akan selalu menjaga bagaimana supaya tanah kelembapannya tetap, unsur-unsur air yang ada di tanah supaya tetap. Karena tanah ini adalah saudara kita, leluhur kita itu bukan cuma manusia, sahabat-sahabat. Leluhur kita bukan cuma Adam, Hawa, Pithecanthropus, Electrus, bukan. Leluhur kita yang sangat nyatanya adalah sedulur papat tadi. Tanah ini leluhur kita, saudara kandung kita tanah. Air, udara, matahari atau api, ini saudara kandung kita. Ini semua pembentuk unsur tubuh kita. Nah, maka orang-orang zaman dulu dan dilanjutkan dengan yang masih melanjutkan sampai sekarang ya, terus melakukan ritus-ritus penghormatan kepada alam semesta. Tapi orang-orang yang nggak paham, yang nggak ngerti malah datang sok-sokan menganggap musyrik, syirik, kafir, kopar, kafir. Ya, itu karena orang-orang yang tidak mengerti. Nah, tapi kalau orang mengerti bahwa mengapa ada orang yang begitu menghormati gunung, menghormati air, menghormati udara, menghormati matahari. Karena sadar. Inilah leluhur kita. Bahan baku kita dan anak cucu kita nanti ya. Sahabat-sahabat yang mungkin sudah punya anak dan atau belum punya anak. Anda wik-wik, penis ketemu dengan vagina, cerot, kemudian dibuahi, jadi jigot. Nah, itu harus diberi makan dari 4 unsur alam ini. Harus dibentuk. Nah, Anda mau bikin mobil, tadi saya kasih contoh mobil. Anda harus menjaga bahan bakunya. Karetnya harus tersedia untuk jadi ban. Besinya harus tersedia untuk jadi kerangka mobil. Kaca, bahan baku, pasir kuarsanya harus tersedia untuk jadi kaca dan sebagainya. Ya. Plastik-plastik juga harus tersedia. Nah demikian juga untuk masa depan anak bangsa, masa depan saudara-saudari kita di kehidupan yang akan datang. Kita harus selalu menjaga bahan bakunya baik. Pastiin udaranya bersih, udaranya murni, airnya murni. Tanahnya baik, sinar matahari tetap bisa sampai ke bumi dengan sempurna. Sehingga tercipta makhluk-makhluk yang bagus gitu loh. Dari sari air yang bagus, dari sari tanah yang bagus, dari sari matahari yang bagus, dari sari oksigen atau udara yang bagus. Nah, oke sahabat-sahabatku ya, jadi ini perbincangan yang sebenarnya sangat
gampang bagi orang-orang yang mau sedikit berpikir saja. Ya, tapi kalau orang sudah fanatik, kadang orang fanatik itu kan pokoknya cuma tertulis di Bible, manusia cuma dari tanah, ya berarti tanah saja. Lah, akhirnya menjadi mabuk oleh dogma. Orang-orang mabuk dogma itu mengajarkan hal-hal yang kaku. Dia mabuk oleh buku. Kitab sucinya hanya dianggap sebagai buku, ini kitab kering saja. Tapi kalau kita membuka kitab suci sebagai kitab basah alam semesta, maka firman Allah atau firman Tuhan itu berdengung di seluruh alam semesta. Alam semesta semuanya berseru. Firman Allah itu ada di air, di hujan, di matahari, semua memberitahu kita. Ya, pengetahuan kita jadi lengkap ketika kita memakai kitab basah yang kita sebut sebagai Quran atau Koran. Itu bukan lagi dalam pikiran kita, bukan lagi sebatas kitab, buku, tinta dan kertas, bukan. Tetapi alam semesta inilah bacaan atau Quran yang asli. Jagat raya inilah Quran, bacaan yang asli, yang sesungguhnya. Inilah yang disebut sebagai kitab teles atau kitab basah. Ya, dan sekali lagi sahabat-sahabatku, kebenaran yang sejati harus bisa dibuktikan, harus bisa diverifikasi. Jadi sekali lagi, saya tadi sudah sampaikan bahwa saya bisa buktikan, kita semua, bahkan anak SD, anak SMP bisa buktikan. Bahan baku kita, penciptaan manusia itu bagaimana? Bisa kita buktikan dengan gampang ketika kita memakai kitab basah, kitab alam semesta. Bisa diverifikasi. Gigi saya dari mana? Loh, bisa dibuktikan. Lidah saya asalnya dari mana? Bisa dibuktikan. Dari sari tanah, air, udara, api. Kemudian diikat oleh unsur ether atau ruh atau apa sebutannya, energi. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video yang lain. Semangat!